Iya, betul ya. Al-Quran itu yang biasa kita baca saat puasa, kata Wati tadi ya. Tapi Wati, Al-Quran itu tidak dibaca hanya saat puasa saja, tapi setiap hari. Seharusnya kita membaca Al-Quran itu setiap hari. Nah, seperti yang dikatakan ini tadi, Al-Quran itu merupakan kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk hidup manusia. Nah, dibacanya bukan waktu saat puasa saja, tapi saat kita mengaji di madrasah atau setelah selesai sholat maghrib. Intinya jangan dibaca di saat waktu-waktu tertentu saja. Nah, Al-Quran itu tidak hanya dibaca saja ternyata, tetapi di dalamnya itu ada sesuatu, ada mengandung banyak sekali hal di dalamnya. Nah, sekalian sekarang kalian sudah tahu kalau Al-Quran itu fungsinya tidak hanya untuk dibaca saja. Nah, menurut kalian apa fungsi lain dari yang dimiliki Al-Quran yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari? Iya, Bu. Ya, silakan. Di dalamnya mengandung banyak sekali dalil-dalil, Bu. Mengandung banyak sekali dalil-dalil. Nah, dalil-dalil itu untuk apa? Untuk dijadikan sebagai pedoman, Bu, supaya kita tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam hidup. Oke, bagus sekali ya Niswa. Jawaban itu menunjukkan kalau sebenarnya kita itu sudah sangat dekat dengan ajaran Al-Quran. Nah, semakin kita memahami apa isi Al-Quran itu, semakin mudah bagi kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, makanya penting banget nih buat kita untuk mempelajari isi Al-Quran supaya kita itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan petunjuk Allah. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran yang lebih dalam lagi, Ibu mau sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan peran Al-Quran itu sebagai sumber hukum utama agama Islam dengan kata-kata kalian sendiri. Dan yang kedua, kalian itu juga diharapkan mampu membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hukum Islam. Jadi nanti kita akan belajar memahaminya secara mendalam ya. Oke, itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau suasana pembelajaran kita itu kondusif dan nyaman. Jadi terima kasih kanan kirinya kalau ada sampah diambil dan dibawa ke tempat sampah. Sudah ya anak-anak? Sudah Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini tentang Al-Quran sebagai
itu, kalau teman kalian itu meminjam uang dan mengembalikannya dengan nominal yang dilebihkan. Anak-anak sudah selesai diskusi kelompoknya? Sudah, Bu. Baik, sekarang adalah saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Mulai dari kelompok 1. Silakan. Baik anak-anak, terima kasih. Ibu senang sekali dengan hasil diskusi dari kelompok kalian. Itu artinya kalian sudah memahami materi kita hari ini. Jadi ibu tarik kesimpulan ya dari hasil presentasi dua kelompok tadi. Jadi dari surah Al-Baqarah ayat 12 dan Al-Baqarah ayat 275, kita itu belajar bahwa Al-Quran itu berisi aturan yang mengatur akhlak, larangan berbuat buruk seperti berprasangka dan ghibah, serta hukum dalam bermuamalah seperti larangan riba. Nah, semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya dibaca tapi dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, karena seluruh rangkaian pembelajaran sudah kita lakukan, maka kita sudah di ujung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nah, ibu mau satu orang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir. Siapa yang mau? Saya, Bu. Ya, silakan. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tapi juga menjadi sumber hukum dalam Islam. Di dalamnya ada aturan tentang beribadah, akhlak, dan kehidupan sosial yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagus, kan sudah memahami materi kita hari ini ya. Jadi ibu akan sedikit mengevaluasi kalian dari materi kita di awal tadi. Al-Quran tadi maknanya apa? Makna Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam yang bersikukuh hidup dan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan kita. Bagus sekali. Dan apa kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari? Karena kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai acuan dalam bersikap, mengambil keputusan dan berperilaku. Jadi kalau ada masalah atau kebingungan, kita bisa kembali ke aturan-aturan dalam Al-Quran. Bagus sekali. Kalian semua sudah paham mengenai materi